Jadi Nabi yang diutus oleh Allah bernama Yeshua HaMashiach itu, ya, atau Isa putra Maryam, di dalam kitab Yunani itu bangkitnya 2 kali dari kematian. Coba kamu dengarkan firman saya ini secara seksama. Ketika dikatakan di dalam kitabmu, ya, di Yohanes, Maria pagi-pagi pada hari Minggu ke kuburnya, dan ternyata Yesus sudah tidak ditemukan di sana. Artinya Yesus yang dikubur oleh Maria bersama dengan Nikodemus dan juga Yusuf itu telah bangkit dari kematian menurut versi kitabmu, menurut imannya orang Kristen. Jadi Yesus di situ sudah mengalami kebangkitan. Ya, di pemakaman di taman Golgota itu, di Bukit Tengkorak, ya, yang mana berkaitan dengan disalibnya dia dan kebangkitannya dia, itu Maria tidak menemukan mayat. Artinya ada 2 pasal. Kalau tidak dicuri berarti dia bangkit sendiri. Nah, menurut orang Kristen, Yesus itu bangkit di sana. Oke. Nah, berarti Yesus mengalami kebangkitan dan itu terjadi pada abad pertama. Elia membangkitkan orang mati itu terjadi sebelum Masehi. Berarti Yesus bukan orang pertama yang dibangkitkan. Itu poin pertama. Poin kedua, di dalam Matius 27 ayat 51 sampai ayat 53, jelas ketika Yesus masih terjemur, ya, di atas kayu salib, itu terjadi gempa. Dia belum bangkit, tapi orang-orang yang kuburannya terbuka pada saat gempa tersebut, mereka bangkit dan berjalan masuk ke dalam kota Yerusalem. Itu poin kedua. Artinya lagi-lagi Yesus dikala cepat bangkit oleh orang-orang kudus ini. Berarti Yesus itu bukan orang pertama. Ketiga, Lazarus sudah mengalami kematian. Yesus berdoa kepada Allah agar Lazarus dibangkitkan dari kematian. Nah, Lazarus lagi-lagi lebih duluan bangkit daripada Yesus yang belum disalib. Itu ketiga. Keempat, kembali lagi mundur. Ketika Yesus bertanya kepada para sahabat, ya, apa Yesus ditanyai sama orang Samaria kala itu. Angkatan jahat ini bertanya, berikanlah aku tanda. Maka cukup tanda Yunus yang menjadi tanda bagi kalian. Nah, lagi-lagi tanda Yunus 3 hari di perut ikan, hidup. Berarti sudah ada 4 kejadian yang mengalahkan kebangkitan Yesus. Artinya Yesus itu bukanlah manusia pertama kali bangkit. Banyak manusia yang bangkit lebih duluan daripada Yesus yang bangkit dari kematian. Kesimpulannya pada poin ini adalah ketika Yesus dibangkitkan dari hari ketiga menurut iman Kristen, ternyata sudah pernah terjadi kebangkitan pada orang lain. Orang yang dibangkitkan Elia lebih duluan, Lazarus lebih duluan bangkit, Yunus lebih duluan bangkit. Orang-orang kudus yang terjadi gempa bumi yang berjalan masuk ke Yerusalem lebih duluan bangkit. Berarti Yesus bukan yang pertama bangkit. Berarti Yesus bukan yang sulung bangkit. Ya, pada prosesi kebangkitan Yesus di muka bumi ini, itu bukan dia yang pertama, bukan dia yang sulung. Oke, poin itu coba ditangkap. Berarti ketika Yesus bangkit, bukan kebangkitan yang sulung. Kenapa? Karena sudah ada yang lebih dahulu bangkit. Nah, sekarang kenapa saya katakan Yesus itu bangkit 2 kali? Coba Anda lihat di 1 Kolose ayat 18. Coba Anda buka di situ di kitab Anda. Nah, di situ dikatakan di Kolose 1 itu ayat 18 dikatakan bahwa Yesus adalah orang pertama yang akan dibangkitkan di antara orang-orang yang mati. Yesus dibangkitkan sebagai orang yang sulung di antara orang-orang yang mati. Nah, berarti kapan kejadiannya itu? Kejadiannya adalah ketika Yesus nanti datang untuk yang kedua kalinya, terjadi kiamat, Yesus juga ikut mati. Dan ketika hari kebangkitan akan dimulai, manusia dibangkitkan, maka yang pertama bangkit adalah Yesus.
Kolose 1 ayat 18. Berarti Yesus mengalami 2 kali kebangkitan. Karena mengalami 2 kali kebangkitan, berarti Yesus mengalami 2 kali kematian. Gila bro, Tuhan 2 kali mati. Kolose 1 ayat 18, Yesus adalah yang pertama, ya, yang sulung dibangkitkan di antara orang-orang mati. Dahsyat. Kalau ayat ini merujuk kepada kebangkitannya, ya, ketika di hari Minggu itu tidak mungkin, karena dia bukan yang sulung kebangkitan itu, bukan kebangkitan yang sulung. Karena kenapa? Elias sudah pernah membangkitkan orang mati lebih dahulu. Lazarus malah lebih dulu bangkit daripada Yesus. Belum lagi orang-orang kudus yang bangkit dari kubur ketika terjadi gempa bumi. Belum lagi Yunus. Berarti ayat Kolose 1 ayat 18 itu berlaku nanti di hari kebangkitan. Yang pertama dibangkitkan menurut Kolose, Yesus. Padahal dulu sudah pernah bangkit, tapi bukan kebangkitan yang pertama. Bukan dia yang sulung, bukan dia yang pertama, tapi sudah banyak yang bangkit lebih duluan. Sekira itu bukti nyata, ya, secara analisa, secara ilmiah menurut kitabmu, dan itu terbukti di dalam kitabmu menyatakan seperti itu, bahwa Yesus yang kau tuhankan itu 2 kali mengalami kematian. Saya minta kepada teman-teman debater yang ada di grup ini, baik Muslim maupun yang Kristen, tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan. Sebentar Kanda, sebentar. Yeay. Haleluya. Ole! Tuhan tetangga 2 kali mati, 2 kali bangkit. Haleluya. Sebentar Guru. Ini saya mau tepuk tangan buat Tuhan tetangga 2 kali mati, 2 kali hidup, 2 kali dibangkitkan. Sebentar. Hore! 2 kali hidup, 2 kali mati, 2 kali dibangkitkan Tuhannya. Masih saja dipertahankan. Aduh, manusia dituhankan. Bagaimana ini Guru? Lucu. Benar kata Pak Pendeta Lansino Baho, Tuhan orang Kristen itu memang ajaib. Ajaib Tuhan Kristen itu. Memang benar-benar ajaib itu. Sungguh kami bersuka cita sekali. Ini sudah nggak ada yang ngalahin ini. Udah yang paling tinggi nih, 2 kali. Allahu Akbar. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa bikin apa-apa, hanya ngaku-ngaku, tidak terbukti adanya, ngaku pencipta langit bumi dan segala isinya, tidak pernah nongol ke dunia, tidak pernah memberikan sumbangsi kepada manusia, tidak ada perhatian kepada manusia. Ya, Tuhan saya itu sungguh amat baik, ajaib dia. Bedalah Tuhan Alkitab dengan Al-Quran. Tuhan Al-Quran itu ngaku-ngaku aja itu.